Selected. Photos. Assalamualaikum Microphone. warahmatullahi On. Button. wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali membahas tutorial seputar iOS. Tepatnya mengenai bagaimana pengetikan di iOS. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Mudah-mudahan video yang kita tonton kali ini bermanfaat. Jadi langsung saja kita masuk ke setting untuk voiceover. Brightness. 30%. Settings. Settings. Selected. Wi-Fi. Thomas. Button. Kita cari accessibility. Bluetooth. Cellular. Personal hotspot. VPN. Notifications. Sounds and haptics. Do not disturb. Screen time. General. Control center. Display and brightness. Accessibility. Button. Accessibility features help you customize your iPhone for your individual needs. Vision. Voiceover. On. Button. Voiceover. On. Voiceover. Nah di dalam sini kita cari typing. Braille. Audio. Commands. Activities. Rotor. Rotor actions. Typing. Button. Ini typing. Typing style. Touch typing. Button. Nah di sini ada beberapa pilihan. Ada typing style atau gaya pengetikan. Phonetic feedback. Character and phonetics. Button. Phonetic feedback atau umpan balik fonetik. Typing feedback. Button. Typing feedback, umpan balik pengetikan. Modifier keys. Control plus option. Button. Modifier keys itu untuk kalau kita menggunakan keyboard eksternal, Bluetooth. Keyboard interaction time. 1S. Button. Sama aja ini keyboard interaction time. Typing. Phonetic. Typing style. Typing. Heading. Nah, Typing style. Touch typing. Button. bagaimana dengan typing style? Ini kita buka. Standard typing. Ada 3 pilihan. Ada standar, ada Selected. Touch typing. touch typing, ada lagi Direct touch typing. direct touch typing. Nah, apa fungsinya 3 mode itu? Jadi kita kembali dulu. Typing style. Typing style. Phonetic feedback. Character and phonetics. Button. Phonetic feedback itu isinya Off. Selected. Off. kalau kita nyalakan, Character and phonetics. jadi karakter and phonetic, dia kalau kita ada di huruf salah satu huruf, Selected. di S misalkan, nanti dia akan bilang Sierra, Alpha, Beta, seperti itu. Nah sekarang ke settingan Typing berikutnya. style. Modifier keys. Typing feedback. Button. Typing feedback, umpan balik pengetikan. Kalau kita buka, Software keyboards. Heading. di sini ada 3 bagian. Ada software keyboard, ada hardware keyboard, dan ada lagi Words. Selected. Braille screen input. Heading. Nothing. Characters. nih braille screen input. Rows 1 to 12 of 12. Braille screen input itu adalah input layar braille. Jadi pengetikannya menggunakan format huruf braille yang terdiri dari 6 titik. Nah itu gimana? Nah kita langsung praktek aja. Langsung kita masuk ke aplikasi. Settings. Notes. Masuk ke Facebook aja ya. Di tampilan buat status biar gampang lah. Hey, BitLife. Recently. Hey, Facebook. Recently updated. 4 new items. Mungkin bagi teman-teman yang mau add Facebook saya juga bisa. Nanti linknya ada di bawah. Sekarang buka Facebook. Facebook. Profile picture. Button. Photo. Button. Create post. Button. E100. Store. Photo. Create post. Kita Button. create post saja. Add post to album. Button. Nah ini di status tengah-tengah ini tempat pengetikan. What's on your mind? Live video. Button. What's on your mind? Kita munculkan keyboardnya dulu dengan what's on your mind, ketuk 2 kali. Text field. Is editing. What's on your mind? Nah. Character mode. Insertion point at start. Hide all. Text field. Is editing. What's on your mind? Character mode. Insertion point at start. Keyboard sudah muncul. Nah bagaimana cara mengakses 3 mode tadi? Ada standar typing, ada touch typing, ada direct touch typing. Itu tadi yang saya bilang di video sebelumnya, betapa pentingnya fungsi rotor. Nah sekarang kita akan gunakan.
Jadi rotornya diputar sampai voiceover mengatakan Language. Misspelled words. Typing mode. typing mode. Kemudian kita untuk menjalankannya satu jari atas bawah untuk memilih. Standard typing. Ini satu jari ke atas, dia pindah ke standard typing karena saya pakai touch. Touch standard typing. Nah, ini standard typing. Maksudnya gimana standard typing itu? Ketika jari disentuhkan di salah satu huruf, misalkan di C. D. S. nah di S. Sierra. Nah, Sierra kan karena selama belum diketuk 2 kali, huruf tidak akan masuk ke kotak penulisan. Misalkan ini S. D. S. Sierra. Nah, sekarang saya akan ketuk 2 kali. S. Nah, S. Kalau A, D. S. A. Alpha. ketuk 2 kali lagi. A. T. Y. Yankee. Y, ketuk 2 kali lagi. Y. Baru masuk. Kalau cuma sekali aja ya. A. 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 Nah, gini aja. Alpha. Tapi nggak keluar hurufnya. A lagi. A. Terus spasi. B. Spasi. Spasi itu pun harus ketuk 2 kali. Space. Saya. Nah, ini standar typing namanya atau mode pengetikan standar. Ini berguna untuk teman-teman yang baru belajar iPhone, yang belum terbiasa dengan pengetikan touch typing atau pengetikan sentuh langsung seperti itu. Saya dulu waktu belajar menggunakan iPhone pertama kali di iPhone 3GS tahun 2010 itu juga mengalami hal yang sama, kesulitan dalam pengetikan menggunakan software keyboard ini. Jadi memang lambat dengan mode standar pengetikan. Nah, sekarang saya akan putar. Tadi kan sudah ada kata-kata saya. Sekarang saya akan putar rotornya ke pengetikan lagi. Language. Characters. Language. Misspelled word. Edit. Typing mode. Typing mode. Terus satu jari ke bawah, saya akan pindah mode ke touch typing. Touch typing. Nah, sekarang kalau saya arahkan jari di papan ketik, misalkan tadi saya bernama, saya mau tulis huruf B. Saya arahkan jari ke B, kemudian saya angkat. B. B. Dia langsung masuk. Jadi tulisannya akan lebih cepat. R. E. E. R. N. N. W. M. Hapus. W. A. A. M. M. A. A. B. B. Hapus. B. Space. Bernama. Nah, itu. Jadi tinggal disentuh aja. Prinsipnya touch typing adalah sentuh, angkat, sentuh, angkat, sentuh, angkat. Seperti itu. Beda dengan kita putar lagi ke Language. Misspelled word. Edit. Typing mode. Direct touch typing. direct touch typing atau pengetikan sentuh langsung. Itu berguna untuk teman-teman kita yang low vision. Jadi sayangnya saya belum bisa mempraktekkan dengan tangan saya sekalian ya. Ini masih screen recording tapi nggak apa-apa, bisa dibayangkan aja. Jadi hurufnya cukup kita tunjuk. Jadi teman-teman low vision kan masih ada sisa penglihatan kan. Nah, itu kan huruf-hurufnya kelihatan. Langsung ditunjuk dengan jari. Ditunjuk, tunjuk, dia akan langsung nulis. Kalau hanya sekedar di D. Delta. dia nggak akan, ini tangan saya geser di hurufnya. Tapi dia nggak masuk hurufnya. D. S. Diangkat Sierra. pun dia nggak akan masuk hurufnya. Beda dengan touch typing kan begitu jari diangkat dia akan masuk. Ini nggak. G. H. Kecuali kalau saya tunjuk-tunjuk aja hurufnya. Tapi karena saya totally blind atau buta total, susah. Tadi saya bernama Indra. Harusnya kan tunjuk huruf I, N, D, R, A. Kita lihat kalau tunjuk-tunjuk gimana hasilnya. I. N. F. R. A. Nah, salah. Space. Infra. Seperti itu. Ini namanya direct touch typing atau pengetikan sentuh langsung. Sekarang saya hapus dulu. Language. Misspelled word. Edit. Typing mode. Saya pindah typing mode-nya ke Standard touch typing. touch typing. Terus saya hapus. Hapus. Kalau mau menghapus ya cukup di Infra. Menu item. kursor di tombol voiceover diarahkan Text di field. tombol delete. Saya bernama Terus Infra. di Hapus. angkat-angkat aja gini. A. H. R. H. F. Hapus. N. H. I. Hapus. Space. A. A. N. R. E. B. A. Y. A. S. Hapus. Nah, Language. Bahasa English. Characters. sekarang untuk lebih gampang karena ini mode kalimatnya bahasa Indonesia ya, saya akan rubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Tadi tetap menggunakan rotor, diputar ke language, Language. kemudian satu jari ke bawah,
Bahasa Indonesia. Nah, sudah bahasa Indonesia. Add baris kosong. Language. Misspelled. Edit. Typing mode. Headings. Braille tape. Audio. Volume. Speaking. 65%. Kecepatannya saya turunkan dulu. 60%. 55%. Nah, Text selection. Lines. sekarang ada satu pengetikan lain. Kita bisa menggunakan keyboard eksternal atau keyboard Bluetooth. Pengetikannya sama kayak di komputer. Tapi karena saya sudah sering banget menggunakan metode ketiga, jadi saya tidak membutuhkan Bluetooth keyboard. Apa metode ketiga? Metode ketiga adalah Braille Screen Input. Tadi kan metode pertama software keyboard kan, yang ini QWERTY ini di layar. Check-in. L. Nah, sekarang Hapus. metode ketiga L. adalah Braille Screen Input atau input layar Braille. Input layar Braille tersedia di menu rotor. Nanti bisalah dicek di video saya sebelumnya. Di link di bawah nanti juga ada. Nah, kita putar rotor sampai voiceover mengatakan input layar Braille. Language. Misspelled words. Edit. Typing mode. Headings. Braille table. Audio ducking. Volume. Speaking rate. Text selection. Words. Braille screen input. Orientasi dikunci. Landscape. Mode layar jauh disingkat. Perhatikan gambar di layar. Dia akan tampilannya berubah jadi landscape dan tampilannya hanya terdiri dari 6 titik. Lalu bagaimana cara kita mengetiknya? Untuk bisa mengetik, nanti akan ada tutorial sendiri sih untuk pengetikan di input layar Braille itu, mungkin di video selanjutnya. Tapi ini gambarannya aja. Jadi posisi ponsel ya otomatis harus landscape ya. Kemudian punggung ponsel menghadap ke arah kita dalam posisi landscape. Untuk iPhone yang punya tombol home sisi yang ada tombol home-nya dipegang dengan tangan kanan, sedangkan sisi yang iPhone yang ada earpiece atau speaker untuk mendengarkan telepon itu dipegang dengan tangan kiri. Jadi punggung iPhone menghadap ke kita, layar iPhone menghadap ke arah depan, posisi landscape. Nah, dengan pengetikan Braille Screen Input ini, kecepatan saya mengetik bisa dikatakan sangat cepat. Apalagi dibantu dengan mode namanya tulisan singkat. Nanti untuk lebih dalamnya di video selanjutnya. Ini contoh aja, ngetiknya betapa cepatnya menggunakan Braille Screen Input daripada software keyboard ataupun hardware keyboard. Kalau hardware keyboard Bluetooth mungkin cepat ya, tapi nggak praktis kan, harus bawa-bawa kemana-mana. Sedangkan ini cukup dengan 6 jari saja. Telunjuk, tengah, dan jari manis. Contohnya ini. Saya posisikan landscape dulu. Punggung iPhone menghadap ke kita. Kemudian layar iPhone menghadap ke depan. Sekarang langsung kita tulis kalimat 6 titik. Tadi saya atau nama saya Indra, seperti itu ya. Dot English Indonesian. Perhatikan tampilannya. Dot titik Indra potret. Putar rotor lagi. Nah, itu sudah jadi. Nama saya Indra. Braille screen input. Orientasi dikunci. Lans titik. Spasi. Spas titik. Indra. Saya tambahkan lagi. Spasi. Dot titik spat potret. Nih, sudah jadi. Nama saya Indra, saya adalah seorang guru. Ini dibaca tinggal. Airport bidang teks sedang mengedit. Nama saya Indra. Saya adalah seorang guru. Titik penyisipan di akhir. Ini mode Braille dengan penulisan biasa. Bagaimana dengan yang saya maksud mode tulisan singkat itu tadi? Tulisan singkat adalah kita mengetiknya dengan huruf singkat di Braille. Misalkan contohnya B itu bagi, G itu lagi, banyak singkatannya. Dan terdiri dari sekitar berapa ya? 50 lebih lah singkatan-singkatan itu dalam simbol Braille. Banyak. Dan alhamdulillah saya menguasai semuanya. Ini akan saya contohkan menulis dengan tulisan singkat, kalimatnya panjang. Karena ditulisnya singkat, jadi cepat.
kalimatnya jadinya tetap dalam tulisan lengkap. Cuman saya nulisnya dalam tulisan singkat. Contohnya, saya bagi lagi. Ya dengan huruf Braille cukup ditulis huruf S di spasi, nanti dia akan jadi saya. Terus huruf B di spasi, dia akan jadi tulisan bagi. Kemudian huruf G di spasi, dia akan jadi lagi. Contoh, kita hapus dulu. Hapus. U E U N A O E S H A R A D A S A I A S Spa hapti A N N I A I A S A R A N. Hapus. Kembali putar rotor ke Braille. Braille screen input. Orientasi disingkat. Kemudian ini namanya mode disingkat atau contracted Braille. Saya akan tulis 3 kata. Gini aja. Saya bagi waktu. Saya itu cukup ditulis dengan S, B bagi, waktu, W. Dot 6. Dots 2, 3, 4. Saya. Bagi. Lagi. Dot waktu. Potret. Selesai. Itu jadinya. Saya bagi waktu. Braille screen input. Orientasi dikunci. Lanskap. Contoh lagi mode saya layar hapus. jauh. Waktu. Saya. 6. Disingkat. Sekarang saya bagi waktu walau saya lapar. Nah, contohnya lapar nggak ada. Ya ada tusingnya tapi 6 titik. Disingkat. nggak sepraktis itu. Coba ya, saya bagi waktu walau saya lapar. Saya akan menulisnya mulai sekarang. Dot waktu dot titik lapar. Potret. Sudah jadi. Jadi dengan mode tulisan singkat ini, saya bisa mengetik kalimat yang panjang dengan sangat cepat. Braille screen input. Orient lap saya bagi saya. Contoh terakhir. 6 titik. Disingkat. Dot 6. Koma. Tanda waktunya. Kita tip. Belajar. IOF di ya. Yo. Yo. Titik. Potret. Saya. Seperti ini hasilnya. Jadi penulisannya sangat-sangat cepat. Erpo, bidang teks, sedang mengedit. Sekarang adalah hari Selasa, waktunya kita belajar tutorial seputar iOS di channel YouTube saya. Mode karakter, titik penyisipan di akhir. Itu kira-kira. Jadi bagaimana saya menulis di iPhone selama ini. Cuman untuk mode Braille screen input atau input layar Braille baru ada di iPhone sejak iOS 8. Itu sekitar tahun, sekarang aja sudah iOS 14. 2014. Itu iOS 8. Sebelumnya ya harus pakai software keyboard seperti ini, lambat. Dan saya terus terang saya nggak nyaman banget menggunakan software keyboard ini. Ya bisa tapi nggak nyaman. Saya lebih suka menggunakan Braille screen input ini. Karena mengetik jadi sangat cepat dan sangat membantu dalam ya penulisan saya gitu. Termasuk di balas chat WhatsApp dan lain sebagainya. Buat notes itu sangat memudahkan. Mungkin itu saja video kali ini. Untuk tutorial Braille screen inputnya seperti apa nanti bisa kita bahas di tutorial berikutnya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Nyalakan loncengnya juga. Dan kalau video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Control Center, Airplane Mode dipilih.